Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, wa bil khusus jajaran pengurus dan jajaran pengurus yayasan dan jajaran pengurus takmir Masjid Namira yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dipertemukan kembali dalam sebuah kegiatan yang tentu mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita semua dalam rangka upaya kita untuk terus berusaha di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Jumat terakhir ya di bulan Dzulhijjah, dan insyaallah Jumat depan Jumat ketiga ya di bulan Dzulhijjah, dan insyaallah Jumat depan kita akan di Jumat yang terakhir dan kita akan segera berkati tahun 1447 Hijriah. Bapak sekalian, mungkin sudah ada yang pernah mendengar hadis ini, ya kan? Ini adalah hadis yang terkait dengan episode perjuangan Nabi Ismail alaihissalam, gitu ya. Dan ini terkait dengan rumah tangga beliau. Saya kira hadis ini cocok untuk para jomblo terutama ya, Ustaz Hanif ya. Jadi sebagai sebuah persiapan gitu ya. Jadi kalau kita lihat episode perjuangan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail itu ada 4 episode besar ya. Jadi ada 4 episode besar. Jadi episode yang pertama adalah episode ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mesir ya, dan kemudian di situ bertemu dengan seorang raja yang zalim, di mana raja itu mensyaratkan kalau ada orang datang berduaan laki-laki dan perempuan, dan itu kemudian yang perempuan adalah istrinya, maka dia akan dibunuh. Dan karena itu kemudian Nabi Ibrahim menyuruh kepada Sarah agar nanti kalau ditanya oleh raja, siapakah kamu? Saya adalah saudaranya Ibrahim, kira-kira begitu. Dan memang betul waktu itu ditanya dan dia mengatakan saya adalah saudaranya Ibrahim. Dan kalau kita lihat itu, saya kalau nggak salah saya pernah menyampaikan materi itu di Namira, tidak tahu tahun berapa, yaitu 3 kebohongan Nabi Ibrahim. Nah, jadi dalam hadis Bukhari itu ada satu hadis agak panjang yang menceritakan tentang 3 kebohongan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu ya sekarang sekedar merefresh kembali ingatan kita tentang materi itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah itu bersabda bahwa dalam hidupnya Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbohong kecuali 3 kali. Bohong yang pertama adalah ketika beliau diajak oleh kaumnya untuk pesta-pesta ya. Waktu itu beliau masih ada di Babilonia. Babilonia itu Irak sekarang ya, Irak. Dan ketika diajak pesta-pesta itu, Nabi Ibrahim sedang merencanakan sebuah proyek besar untuk membuat strategi dakwah beliau, yaitu proyek untuk menghancurkan patung-patung. Bagaimana caranya dan seterusnya, malam itu ditentukan strateginya itu. Nah, saat diajak ya, saat Nabi Ibrahim diajak ke pesta-pesta itu, beliau tidak mau. Tapi beliau waktu itu beralasan. Fanadhara nadratan fin nujum faqala inni saqim. Surat As-Saffat ayat yang ke-87 dan 89. Saat itu beliau garuk-garuk kepala dan melihat bintang, kira-kira begitu. Seraya mengatakan inni saqim, saya sedang sakit. Padahal Nabi Ibrahim tidak sakit gitu. Jadi beliau sakit ya, beliau mengatakan sakit.
Para ulama mengatakan bahwa memang beliau tidak sakit secara fisik, tapi beliau itu sakit secara hati, jengkel melihat umatnya yang menyembah patung, kira-kira begitu. Ini kebohongan Nabi Ibrahim yang pertama itu. Kebohongan yang kedua adalah ketika beliau berhasil menghancurkan patung-patung itu dan kemudian dibiarkan satu patung yang besar tidak diapa-apakan. Saat itulah datang mereka semua ini datang dan melihat patung-patung bergelimpangan semuanya, maka mereka menuduh, wah paling ini Ibrahim ini yang melakukan ini, gitu kan. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim di ayat yang ke-62 dari surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, apakah kamu Ibrahim yang telah menghancurkan patung-patung ini, itu kan. Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadza, enggak, bukan saya, ini loh patung besar ini loh yang menghancurkan patung-patung yang lain itu, gitu kira begitu ya. Fas'aluhum in kanu yantiqun, maka tanyakan kepada patung besar ini ya, barangkali dia bisa bicara. Itu kebohongan yang kedua, karena yang menghancurkan adalah Nabi Ibrahim kan. Tapi bagaimana kebohongan Nabi Ibrahim itu adalah sebuah strategi untuk melemahkan, ya kan, pendapat mereka yang menyembah patung-patung itu. Bagaimana patung yang tidak bisa berbicara, tidak bisa apa-apa dan seterusnya, tapi kemudian mereka sembah. Kebohongan yang kedua. Nah, kebohongan yang ketiga, itu terkait dengan hadis ini, yaitu ketika beliau datang ke Mesir ya, membawa istrinya, dan karena ini raja diktator yang sangat kejam sekaligus seorang yang playboy ya, senang pada perempuan, istrinya ini ditanya, kalau sampai istrinya ini mengaku menjadi istrinya, maka dia akan dibunuh. Karena itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah ya, waktu itu agar dia mengatakan bahwa dia adalah saudaranya Ibrahim. Akhirnya Sarah lepas, tidak dibunuh, tetapi Sarah digoda, kira-kira begitu, digoda untuk kemudian mau dijadikan istri. Setiap kali raja yang diktator ini mau menjamah dan menyentuh kulitnya Sarah, dan saya pernah menjelaskan kalau nggak salah di pengajian ini atau akad pagi, bahwa Sarah itu masuk dalam kategori perempuan paling cantik di dunia. Dan ini sabda Nabi SAW, Sarah ahsanu nisa'il alamin, Sarah itu adalah perempuan paling cantik di dunia. Ya begitu ya. Nah, sudah cantik Sarah ini, digoda oleh sang raja ini. Setiap kali tangan sang raja ini hendak dijulurkan untuk menyentuh tubuhnya Sarah, itu tidak bisa bergerak. Jadi yang pertama nggak bisa bergerak. Ketika tidak bisa bergerak itu akhirnya ya, dia minta pada Sarah, mohonkan kepada Tuhanmu agar tanganku bisa normal kembali, dan setelah itu saya tidak akan menggoda kamu. Akhirnya Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tangan sang raja ini bisa normal kembali. Ternyata dasar playboy, dia menggoda lagi, ya kan. Begitu menggoda lagi, begitu juga tangannya kaku lagi, ya, tangannya kaku lagi, ya. Begitu pula yang ketiga, bahkan yang ketiga itu bukan hanya tangannya yang kaku, tapi kakinya tidak bisa melangkah. Tangannya kaku, kakinya nggak bisa melangkah gitu. Akhirnya saat itu dia minta kepada Sarah, tolong mintakan lagi, mohonkan lagi kepada Tuhanmu agar tanganku kembali normal. Dan setelah itu ya kira-kira bersumpah gitulah, saya tidak akan goda kamu lagi. Ya, akhirnya dimohonkan dan berhasil. Ajudannya dipanggil, ya, pengawal-pengawalnya dipanggil. Setan apa yang kau bawa ke sini ini, katanya begitu. Artinya Sarah yang menggibah itu dikatakan setan karena menyebabkan tangan dan kaki sang raja kaku, tidak bisa melangkah. Nah, sekalian akhirnya Sarah ini dilepas. Tapi tidak berhenti hanya di situ. Sarah ini dilepas dan kemudian dikasih hadiah. Hadiahnya adalah Hajar, seorang tawanan perang. Dia adalah anak raja yang dikalahkan oleh raja ini. Dia anak raja terdahulu yang dikalahkan oleh raja yang diktator ini, dan kemudian Sarah ini Hajar ini ditawan. Akhirnya Hajar kemudian dihadiahkan kepada Sarah dan Ibrahim. Pulanglah mereka bertiga ke Palestina,
dan kemudian di sana Sarah ya menyuruh Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar agar punya anak, karena Hajar sudah Sarah sudah menganggap dirinya tidak akan bisa punya anak, dan terjadilah pernikahan itu, kemudian punya anak yang bernama Ismail. Episode pertama perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Episode kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk ke tempat yang tidak berpenghuni dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan tempat itu adalah Mekah sekarang. Waktu itu tandus, gersang, tidak ada orang, tidak ada kehidupan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menaruh Hajar dan anaknya yang bernama Ismail. Ya, episode kedua. Dan saat itulah ada doa yang sangat melegenda yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Ismail dan Hajar di tempat itu. Sampai di sebuah bukit beliau berdoa, dan doanya itu ada di surat Ibrahim ayat yang ke-37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Saya kira ini menarik doa ini. Mungkin satu ketika perlu kita bahas doa ini secara detail, karena di sini Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 bekal perjuangan untuk anaknya. Yang pertama adalah basic spiritual, yang kedua adalah basic sosial, dan yang ketiga adalah basic sumber daya. Basic spiritualnya apa? Liyuqimus shalah. Basic akseptabilitas sosialnya apa? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Basic sumber daya dan ekonominya apa? Warzuqhum minats tsamarat. 3. Itu episode kedua. Episode ketiga adalah ketika Ismail ini sudah menginjak dewasa, kira-kira pada usia 14 tahun begitu dalam riwayat, datang ini Nabi Ibrahim ke sana. Ya kan? Dan kemudian dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail tersebut. Dan saya kira ini bisa berturut-turut kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saffat mulai ayat yang ke-100, 100, 101, 102, 103, 104, 105 sampai dengan 110. Ya, ada kisah di situ. Episode yang ke berapa? 3. Nah, inilah episode yang keempat. Ya, jadi begitu Nabi Ismail waktu itu sukses dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mau disembelih, terjadilah kemudian proses kejar-kejaran sama setan waktu itu ketika berada di Mas'a, di tempat sa'i, dia dihadang oleh setan, ya kan? Dan kemudian Nabi Ibrahim berhasil mendahuluinya. Kemudian ketika sampai di tempat yang sekarang digunakan untuk melempar jumroh, ya dia dihadang lagi oleh setan agar Ismail ini tidak jadi disembelih, gitu ya. Kemudian beliau melempar dengan 7 lemparan yang sekarang kemudian diabadikan dengan melempar jumroh itu. Setelah sukses itu semuanya, kemudian Nabi Ismail disembelih. Saat Nabi Ismail itu disembelih, ya, saya pernah menyampaikan kalau nggak salah di pengajian Ahad pagi, saat Nabi Ismail ini disembelih, dia mengatakan, wahai ayahku, ya, aku tidak ada kafan yang bisa digunakan untuk menjadi kafanku saat nanti aku meninggal. Karena itu biar gamis yang saya pakai ini saja yang jadikan kafan, karena itu saya lepas, gitu ya. Dan dilepas gamisnya itu. Yang saya pikirkan sederhana waktu itu. Ini anak usia 14 tahun mau disembelih oleh ayahnya, dia masih setenang itu mengatakan kepada ayahnya. Karena ketika dilepas itulah kemudian Nabi Ibrahim melihat ada suara dari belakang. Ya, ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Ibrahim, kamu telah melaksanakan mimpimu. Kira-kira begitu. Ya, kamu telah melaksanakan mimpimu. Dan kemudian dia menoleh ke belakang, ada kambing kibas, yang kemudian kambing inilah yang menggantikan Ismail dan kemudian disembelih. Ya, episode keberapa tadi? Ya, ketiga.
episode keempat sekalian, setelah kemudian itu semuanya selesai, Nabi Ibrahim pulang lagi ke Palestina. Ya, memang beliau ini dikenal sebagai seorang nabi petualang, ya, nabi petualang. Jadi beliau kembali pulang ke Palestina, ya, dan di sana Ishak sudah lahir. Jadi perlu saya sampaikan kepada sekalian, Ismail itu lahir ketika usia Nabi Ibrahim 86 tahun. Sekali lagi, ini penting karena orang-orang ahlul kitab itu banyak yang mengatakan bahwa yang disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak. Itu ya. Padahal ketika perintah menyembelih itu datang, perintahnya adalah sembelihlah anakmu satu-satunya. Itu di kitab mereka. Dan anakmu satu-satunya berarti yang ada waktu itu baru Ismail. Paham ya? Yang ada baru Ismail. Makanya Nabi Ismail itu sekalian, itu lahir ketika usia Nabi Ibrahim 86 tahun. Dan Nabi Ibrahim itu disunat pada usia 80 tahun. Berarti 6 tahun setelah Nabi Ibrahim itu sunat, khitan, ya kan, lahirlah Ismail. Sementara Nabi Ishak itu lahir pada usia Nabi Ibrahim 99 tahun. Usianya Nabi Ibrahim itu 135 tahun. Ya, jadi usia Nabi Ibrahim itu 135 tahun, dan ketika Ishak itu lahir, usia Nabi Ibrahim itu 99 tahun. Berarti persis setelah dia datang dari Mekah, setelah menyelesaikan ujian-ujian itu semuanya, beliau pulang ke Palestina. Nabi Ishak lahir di sana. Sudah, akhirnya sekalian beberapa tahun kemudian, di dalam riwayat nggak disebutkan, Nabi Ibrahim kembali datang ke Mekah, gitu ya. Kembali datang ke Mekah, dan inilah hadisnya. Ya, inilah hadisnya. Jadi datang kembali ke Mekah. Falamma adroka, maka ketika Nabi Ismail itu sudah menginjak dewasa, ya, sudah dewasa begitu ya. Kan kalau kita lihat ketika beliau disembelih itu kan usia beliau itu baru 14 tahun. Berarti saya tidak tahu di sini berapa tahun. Ya kan? Intinya adalah beliau sudah layak menikah. Zawwajuhum ra'atan minhum. Maka kemudian Nabi Ismail ini menikah dengan salah seorang perempuan di kalangan mereka. Jadi setelah proses penyembelihan itu Bapak sekalian, itu sudah mulai banyak berdatangan orang. Ya kan? Karena di situ ada Zam-Zam, ya kan? Kan di mana ada air, maka di situ akan ada kehidupan, kan gitu kan? Jadi kan di episode yang kedua yang kemudian ada Zam-Zam itu ya, ketika ditinggal dalam kondisi tidak ada orang, tidak ada apa dan seterusnya, kemudian kehabisan bekal, Hajar lari dari sofa marwah sampai 7 kali, ya kan? Dan kemudian setelah 7 kali itu tiba-tiba Nabi Ismail menggerak-gerakkan kakinya, dan kemudian keluarlah air, yang kemudian air inilah yang menjadi cikal bakal sumur Zam-Zam. Begitu ada air itu kan terus ada kehidupan, orang sudah mulai datang, ya kan, para musafir yang berpergian, yang berdagang dan seterusnya, itu sudah mulai datang ke situ karena ada air. Maka di mana ada air, di situ ada kehidupan. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke 30 dari surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ya. Di situ kan Allah berfirman, wa ja'alna minal ma'i min kulli syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air semua yang hidup. Jadi air itu adalah sumber kehidupan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu. Dan dalam kenyataan kita sehari-hari, orang lebih kuat tidak makan daripada tidak minum, ya kan? Orang lebih kuat untuk tidak makan dalam waktu tertentu daripada tidak minum, ya. Bahkan ketika orang itu makannya terlalu kenyang, satu hal yang dibutuhkan oleh dia adalah minum, ya kan? Seenak apapun makannya seseorang, ketika perutnya kenyang karena makanannya itu, maka dia pasti butuh yang namanya minum, gitu. Nah sekalian, falamma adroka, jadi ketika sudah menginjak dewasa dan sudah tempat itu sudah mulai banyak orang, zawwajuhum ra'atan minhum. Saat itu kemudian
ya, Nabi Ismail menikah dengan salah seorang perempuan di antara mereka. Wa matat ummu Ismail. Jadi setelah Nabi Ismail itu meninggal, setelah Nabi Ismail itu menikah, Hajar ini wafat. Ya. Wa matat Ismail. Ini hadis Bukhari ini. Nanti siapa yang ingin panjang ini hadisnya terkait dengan episode-episode tadi itu ya, bisa dilihat nanti ya, di buku-buku hadis. Faja Ibrahim ba'dama tazawwaja Ismail yutali'u tarikatahu falam yajid Ismail. Maka saat itu datanglah Ibrahim setelah menikahnya Ismail tersebut untuk melihat keluarganya, nyambangi keluarganya. Jadi Nabi Ibrahim ini Bapak sekalian punya 2 istri ditaruh di tempat yang sangat jauh. Gitu kira-kira begitu Ustaz Hanif ya. Jadi punya 2 istri ditaruh di tempat yang berjauhan, satu di Palestina, satunya di Mekah. Belum ada pesawat ya yang orang bisa bolak-balik dalam sehari ya, butuh waktu naik onta atau naik kuda, itu sudah paling cepat waktu itu. Istri pertamanya ada di Palestina, istri keduanya ada di Mekah. Dia nyambangi nih. Ya, setelah menikahnya Ismail itu disambangilah Ismail ya, falam yajid Ismail, tapi waktu itu Ismail sedang tidak ada di rumah itu. Fasa'ala mar'atahu anhu faqalat ya. Maka kemudian Nabi Ibrahim ini bertanya kepada istrinya, dan istrinya nggak tahu waktu itu bahwa yang datang itu adalah Nabi Ibrahim ya, nggak tahu gitu. Faqalat, maka istrinya mengatakan, istrinya berkata, kharaja yabtaghi lana. Ini suamiku atau Ismail ini sedang keluar untuk mencari rizki, kira-kira begitu. Yabtaghi itu mencari, lana untuk kita. Artinya mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk hidup, mencari nafkah, kira-kira begitu. Wa fi riwayatin yasidu lana. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi Ismail ini sedang berburu ya, untuk kepentingan keluarga beliau. Thumma sa'alaha an aishihim wa hayatihim faqalat gitu. Kemudian Nabi Ibrahim itu tanya kepada istrinya Nabi Ismail tersebut gitu ya, menanyakan tentang apa? Menanyakan tentang kehidupannya ya, ya apa kira-kira urip muna, kira-kira begitu. Wa hayatihim, dan menanyakan kondisinya ya, kondisimu ki apa gitu. Jadi kehidupanmu ini kayak apa ya, terus kemudian kondisimu dalam berkeluarga ini seperti apa. Tiba-tiba faqalat, istrinya menjawab, nahnu bisyarrin, kondisi kami buruk itu, kondisi kami buruk. Ini kita ingat baik-baik ya dulu ya, nanti justru yang terkait dengan palang pintu itu ada di sini gitu ya. Buruk kondisi kami. Ini dalam kondisi memang dia nggak tahu bahwa yang datang itu adalah mertuanya, yang bertanya itu adalah mertuanya, yaitu Nabi Ibrahim. Gimana kondisimu nak, kira-kira begitu. Kondisi kami buruk, nahnu fi dhiqin, kami susah ya, wasyiddatin, sempit, kami susah, wasyiddatin, kami berat. Jadi hidup kami berat, susah, buruk pokoknya kondisi kami. Kira-kira begitu ini sang istri ini gitu kan. Wasyakat ilaihi, kemudian ibunya istrinya Nabi Ismail ini mengeluh kepada Nabi Ibrahim. Ini cuma di sini enggak, keluhan-keluhan itu tidak sampaikan. Saya juga tidak bisa meramal kira-kira keluhannya itu seperti apa. Tapi kita lihat di pertamanya tadi, ketika ditanya gimana sih nak kondisimu, dia menjawab buruk, berat, susah gitu. Fa'idha ja'a zawj, qala, maka Nabi Ibrahim mengatakan, fa'idha ja'a zawjuka ya kira-kira Nabi Ibrahim kemudian mau pulang ini, gini aja ya, nanti kalau suamimu datang ya, iqra'i alaihi salam, sampaikan salamku kepadanya, wa quli lahu, dan katakan kepadanya, yughayyir atabababihi, katakan kepadanya agar dia mengganti palang pintunya ya gitu, agar dia mengganti palang pintunya. Saya tidak tahu persis waktu itu ya kan, karena di kalangan bangsa Arab atau rumahnya bangsa Arab dulu sekalian, ketika belum ada grendel ya, ketika belum ada kunci yang canggih seperti sekarang ini, mungkin juga di tempat-tempat kita dulu ya kan,
rumah itu kan dikunci dengan palang, ya, jati begitu panjang, ya kan? Itulah yang digunakan untuk mengutup atau mengunci pintu. Ya, ini kita coba, mari kita lihat bareng-bareng nanti kira-kira ini apa maksudnya gitu kan? Jadi yang dimaksud kok menggunakan kata palang pintu itu kenapa? Dan palang pintu ini sekalian, ya, itu nanti akan sangat menentukan nasibnya istrinya ini, gitu. Jadi sampaikan kepada dia salamku ya, dan bilang kepadanya agar dia mengganti palang pintunya. Karena itu tadi judulnya saya kasih judul, sampaikan kepada suamimu agar dia mengganti palang pintunya. Iki morotua nih kita ngomong ini dalam kondisi dia nggak tahu bahwa dia adalah mertuanya. Is okay, sampai di situ Ibrahim pulang. Ya, Nabi Ibrahim balik lagi ke Palestina. Ini terjemahannya ya, nanti kalau ada yang minta bisa di sini gitu ya, di panitia itu. Falamma jaa Ismail, ya, ketika Ismail datang, ka'annahu anasa syai'an. Jadi ketika Ismail datang, dia merasakan ada sesuatu ini. Ya mungkin ada firasat atau apa gitu ya, ada sesuatu ini. Faqala, maka Ismail bertanya, hal ja'akum min ahadin, ya, apakah ada orang yang datang? Bertanya pada istrinya ini. Kum di sini kalau dalam bahasa Arab itu kenapa menggunakan kum, padahal dia perempuan satu, gitu ya. Kum itu penghormatan. Ya, makanya kalau ada orang satu kita mengatakan assalamualaikum kan. Kum itu penghormatan. Itu makanya dia mengatakan pada istrinya, hal ja'akum min ahadin, apakah ada orang yang datang? Ya. Jadi apakah ada orang yang datang? Qalat na'am, iya, ada orang yang datang. Ja'ana syaikhun kadza wa kadza, ada orang tua yang datang itu, kadza wa kadza, dia sebutkan mungkin ini ciri-cirinya ini gitu, nggak disebutkan ya. Jadi ada orang tua. Fasa'alana angka, kemudian dia bertanya tentang kamu. Ya, bayangkan ini suaminya ngomong dengan penghormatan ja'akum, ya kan, dianya menjawab dengan fasa'alana anka, ya kan. Lihat ini ya, ini di apa namanya, sudah menunjukkan sebuah positioning istri di depan suami itu seperti apa tipenya, kira-kira begitu. Maka dia bertanya ya tentang kamu. Fa akhbartuhu, ya aku beritahu bahwa kamu tidak ada, kamu sedang berburu gitu. Fa sa'alani kaifa aishuna, dia kemudian bertanya kepada aku ya tentang bagaimana kehidupan kita. Ya, suami istri ini. Fa akhbartuhu anna fi jahdin wa syiddatin. Ya aku beritahu kita ini sedang susah dan kita ini sedang berat hidup kita ini, gitu. Jadi kira-kira Nabi Ismail waktu itu masih belum punya kemampuan untuk bisa cukup memberikan nafkah kepada istrinya yang diharapkan gitu. Mungkin istrinya kepingin 10, tapi Nabi Ismail baru bisa memenuhi 5 atau bahkan di bawahnya, kira-kira seperti itu. Sehingga istrinya Nabi Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim yang dia nggak tahu kalau itu mertuanya, bahwa anna fi jahdin wasyiddatin, berat hidup kita ini, susah, kira-kira begitu. Qala, di sini Ismail bertanya, fahal awsaqi bisyai'in, ya, apakah dia berpesan sesuatu kepadamu? Ya kira-kira tadi orang yang tua tadi itu pesan apa ke kamu, kira-kira begitu gitu. Ya, pesan apa ke kamu? Qalat na'am, iya, dia berpesan kepadaku tentang sesuatu. Amaroni akra'u alaikas salam, jadi dia memerintahkan aku agar menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqulu, dan mengatakan, ghayyir atabababika, ganti itu palang pintu rumahmu, palang pintumu. Qala, Ismail mengatakan, zaki abi, ketahuilah wahai istriku, itu adalah ayahku. Wa qad amaroni an ufariqoka, dan itu perintahnya tadi itu artinya aku diperintahkan untuk berpisah denganmu.
Alhiki bi ahlika. Ya mungkin bahasa kasarnya gitu, saiki kon tak terno mule nang ngene wong tuamu itu. Ya. Sekarang istilahnya pulanglah ke rumah keluargamu. Fatallaqaha, maka kemudian Nabi Ismail menceraikan istrinya. Gitu ya, menceraikan istrinya. Sekalian, setelah ini kemudian ada hadis lain, ada hadis lanjutannya panjang, saya nggak sebutkan ya, karena ini intinya. Di mana di hadis itu Nabi Ibrahim datang kembali di waktu yang lain, ketika Nabi Ismail sudah menikah lagi. Ya, dan ketika terjadi proses percakapan tadi, ya, dia mengatakan bagaimana kehidupanmu? Alhamdulillah, kehidupan kami enak, kehidupan kami tenang, kami tidak kekurangan dan seterusnya, gitu ya. Yang mungkin berbeda tipologinya dengan yang pertama tadi gitu. Padahal mungkin secara ekonomi mereka tetap tidak jauh berbeda gitu. Tetapi dia bisa menganggap itu sebagai sesuatu yang harus mereka jalani sehingga mereka tidak mengeluh dan seterusnya, sehingga istrinya ini mengatakan, "Enggak, wahai apa namanya, pokoknya itulah tidak mengeluh, tidak apa dan seterusnya." Sampai akhirnya kemudian Nabi Ibrahim berpesan pada istrinya ini, istri barunya ini gitu. Sampaikan salam kepada suamimu dan katakan kepadanya untuk tetap menggunakan palang pintu rumah itu. Ya, untuk tetap menggunakan palang pintu rumah itu. Gitu, tetap menggunakan palang pintunya. Akhirnya ketika Ismail datang, dia menanyakan, apa ada tamu tadi? Oh ya, ada seorang tua ya, yang wajahnya bagus gitu. Kalau tadi kan dia menyebutkan dengan negatif itu, bersih mukanya, datang kemudian menanyakan tentang kamu. Ya saya bilang kamu tidak ada, ya kamu ada di luar sedang berburu dan seterusnya. Terus dia berpesan apa? Dia bertanya apa ya? Dia bertanya kepadaku tentang kehidupan kita dan aku jawab, ya alhamdulillah kami tenang-tenang saja, nggak ada masalah dan seterusnya dan seterusnya. Oke, terus setelah itu dia ngomong apa? Setelah itu dia pergi dan berpesan kepada saya agar menyampaikan salam kepadamu dan agar kamu tetap menggunakan palang pintu itu gitu. Akhirnya Nabi Ismail mengatakan, ketahuilah itu ayahku, ya kan? Itu ayahku dan itu adalah dan pesan itu adalah aku diperintahkan untuk tetap denganmu ya dalam kondisi suka dan duka, kira-kira begitu. Kenapa Bapak sekalian? Karena setelah itu ada episode terakhir dari perjuangan Nabi Ibrahim bersama Ismail itu. Apa episodenya itu? Episode membangun Ka'bah. Ya, dengan sekian hal yang harus dilakukannya, yang itu justru yang menjadi puncak perjuangan Nabi Ibrahim bersama Ismail. Dan kalau kita ingin tahu tentang ini, mungkin bisa membaca firman Allah Subhanahu wa taala mulai ayat yang ke-124 sampai dengan ayat yang ke-133 dari surat Al-Baqarah itu. Ya, dari surat Al-Baqarah. Ya, di mana di ayat yang ke-107-nya ke-127-nya itu di sana ada kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya ada sebuah peradaban besar yang harus mereka bangun saat itu, dan karena itu butuh keluarga yang kuat, kira-kira begitu. Butuh keluarga yang handal. Jadi bagaimana mungkin ada sebuah perjuangan yang hendak dilakukan dan itu perjuangan berat, tapi kemudian istri yang mendampinginya adalah istri yang gampang mengeluh, gitu ya, istri yang gampang tidak terima dengan apa yang dihasilkan oleh suami, istri yang tidak qanaah dan seterusnya. Ini Nabi soalnya. Itu sebabnya dengan halus Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya tadi yang diceraikan tadi kan, sampaikan salamku kepadanya dan sampaikan kepada dia agar dia mengganti palang pintunya. Intinya ya, kamu ini sebagai seorang istri nggak layak untuk menjadi istrinya pejuang, kira-kira begitu.
nggak layak untuk menjadi istrinya dai, nggak layak untuk menjadi istrinya nabi, kira-kira seperti itu. Karena dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, ya kan? Di mana pekerjaan-pekerjaan itu harus ditanggung oleh sebuah keluarga yang kuat, ya, harus ditanggung oleh sebuah keluarga yang kuat. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam konteks umum sebetulnya rumah tangga itu ya seperti itu, gitu. Tidak ada kalau di dalam Islam rumah tangga itu yang kemudian dia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil, itu tidak ada. Semua rumah tangga di dalam Islam itu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, karena tantangan-tantangan yang akan dihadapi itu adalah tantangan-tantangan besar. Saya sering mengatakan gitu ya, dan ini peringatan buat saya sendiri dan kita semuanya, wabil khusus yang barangkali mau menikah atau yang sudah menikah, sepertinya perlu merenungkan ini, bahwa di dalam kehidupan rumah tangga orang itu akan dihadapkan pada problem-problem besar, di mana problem-problem itu seringkali lebih cerdas dibanding kemampuan dia untuk bisa mengatasinya. Ya, jadi seperti itu. Dan nanti, ya, makanya kalau ada khutbah nikah misalnya kemudian menjelaskan nanti akan ada hal-hal yang sulit yang akan Anda alami, itu sebuah kepastian. Cuma seperti apa problemnya kita nggak tahu. Tapi kita sudah diperintahkan untuk menyiapkan diri untuk itu. Ya. Kenapa? Karena menikah di dalam Islam itu keputusan besar. Ya. Bukan keputusan remeh-temeh. Kenapa dia dikatakan keputusan besar? Karena nanti di kemudian hari dia akan menghadapi persoalan-persoalan besar. Semakin persoalan-persoalan besar itu mereka bisa menyelesaikannya, maka semakin sukses rumah tangga itu untuk bisa membangun rumah tangganya. Dan sekali lagi hanya Islam yang memberikan cara sedetail dan seefektif itu, ya. Dan itu sebabnya kenapa banyak orang-orang non muslim, ya, itu kemudian masuk Islam, karena persoalan rumah tangga yang diatur dalam Islam itu ya seperti ini. Karena pada dasarnya manusia itu semuanya pejuang, ya kan? Manusia itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup itu sebagai pejuang. Pejuang bagi keluarganya, pejuang bagi masyarakatnya. Dan ketika seorang laki-laki membuat keputusan untuk menikah, saat itu dia sudah mendaftarkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang pejuang. Ya, itu sebetulnya. Ya, itu sebetulnya. Dan tidak ada persoalan ringan dalam rumah tangga itu, semuanya berat. Tapi dia menjadi ringan kalau kita sikapi itu semuanya dengan skema perjuangan. Gitu. Kita lihatlah sekarang bangsa-bangsa di Palestina itu ya. Ya, kita ini kan mengkhawatirkan mereka, ya Allah bagaimana mereka dan sebagainya. Mereka ketawa-ketawa. Ya. Bahkan ada bom, loncat mereka. Setelah itu ketawa-ketawa. Kita nggak bisa membayangkan. Dan Bapak sekalian, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, semakin sukses orang itu menyelesaikan persoalan-persoalan besar dalam hidupnya, orang ini akan terbiasa untuk berjalan di atas luka-luka kehidupannya, nggak ada masalah, gitu. Dan saya ketika berbicara seperti ini, belum berarti kita semua sudah sukses melakukannya, itu tidak. Tapi inilah fakta yang kita hadapi di lapangan. Ya, makanya kemudian muncullah kalimat-kalimat atau quote-quote itu ya. Tidak ada kenikmatan tanpa perjuangan, tidak ada dan lain sebagainya yang sering kita dengarkan itu ya kan. Hidup ini adalah perjuangan. Ya, siapa yang ini enak dalam hidupnya maka dia harus rela berjuang, dia harus bisa jungkir balik dan seterusnya dan seterusnya. Dan lihat orang-orang besar. Dan insya Allah kita semuanya adalah orang-orang besar. Itu adalah orang-orang yang sukses melalui liku-liku kehidupannya. Ya, orang-orang yang sukses melalui liku-liku kehidupannya. Ini ada seorang kaya gitu ya. Mungkin kita sering mendengar itu. Saya cukup tertarik dengan ungkapannya itu. Ya, cukup tertarik dengan ungkapannya itu. Dia bilang ada seorang datang kepada dia itu mengeluh. Orang ini bernama Bob Sadino. Ya, Bob Sadino. Ya, ini urusan dunia sebetulnya gitu. Tapi saya kira dalam urusan dunia saja dia berani bertaruh seperti itu.
Mestinya kita dalam urusan akhirat, ya kan, harus lebih berani lagi gitu kan, untuk menyongsong ridha Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan itu gitu kan. Dia mengatakan ada orang datang kepadanya tuh. Ya. Kamu harus bekerja. Saya nggak punya modal gitu. Ya. Jadi ini pemuda ini, saya nggak punya modal. Dia tanya, kira-kira itu kakimu itu kalau dijual harganya berapa? Ya, kira-kira kaki, disebut kaki begitu, karena mungkin kaki kan untuk lari itu. Ya kalau sekarang sih kira-kira mungkin ada orang yang transaksi kaki atau apa itu, saya nggak paham itu ya. Tapi begitu ininya, kata-katanya itu 500 juta. Siapa bilang kamu nggak punya modal? Berarti kamu sudah punya modal 1 miliar, kata dia. Karena harga kakinya itu. Intinya jangan bicara soal modal sekalian dengan selalu berkutat kepada materi. Karena ada kondisi-kondisi tertentu orang itu harus berkorban bahkan lebih daripada sekedar materinya. Kayak Nabi Ibrahim, kayak Nabi Ismail, seperti itu. Ya kan? Kan urusan ridha Allah semuanya ini. Nah, itu diawali dari mana? Diawali dari rumah tangganya itu. Makanya non sewu Bapak Ibu sekalian, ya ini mungkin sekedar sharing ya, yang saya kira masing-masing kita bisa membaca itu. Kira-kira kemana arah hadis itu? Ya, kemana arah hadis itu? Ya jadi gantikan itu palang pintu rumahmu gitu kan, maksudnya ceraikan istrimu. Apa kira-kira yang ada di dalam benak Nabi Ibrahim waktu itu? Kira-kira kita nggak bisa menebak, ya kan, karena yang tahu adalah Nabi Ibrahim. Pertama-tama adalah kira-kira istrinya ini tidak qanaah, ya kan, kira-kira ini kita juga nggak tahu apa yang ada di dalam benak Nabi Ibrahim, ya, tidak qanaah. Yang kedua, ya, kira-kira istrinya ini gampang mengeluh. Yang ketiga, kira-kira istrinya ini tidak bisa diajak susah. Ya, karena itu diceraikan. Jadi karena itu Nabi Ibrahim memerintahkan kepada anaknya yang bernama Ismail untuk menceraikan. Kenapa? Karena kamu akan membuat sebuah peradaban besar. Ya. Dan itu butuh seorang pendamping yang kuat gitu ya, butuh pendamping yang kuat. Makanya coba kita lihat hak dan kewajiban suami istri di sini. Apa kira-kira fungsi atau kewajiban istri kira-kira itu ketika melihat kisah tadi? Wallahu alam bisawab, saya tidak tahu persis Bapak Ibu sekalian, tapi kira-kira kewajiban istri itu pertama-tama dia harus menjadi jubir yang baik tentang suaminya. Menjadi jubir yang baik tentang suaminya. Meskipun untuk itu dia harus berbohong. Dalam kursi melarat, susah dan seterusnya, ditanya oleh mertuanya gitu. Gimana nak kehidupanmu, lama saya nggak kesini? Oh alhamdulillah bu, baik gitu. Ya, padahal dia sedang lapar. Ya, itu kan dia menjadi jubir yang baik tentang suaminya. Bayangkan kemudian kalau sang istri mengatakan begini misalnya, apa bu, ternyata anak ibu itu nggak bisa kerja, dulu kok nikah nggak siap memberi nafkah, bla 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 dan seterusnya. Kan kira-kira seperti itu istrinya Nabi Ismail yang pertama tadi yang diceraikan itu kan. Jadi dia tidak bisa menjadi jubir yang baik tentang suaminya. Nun sewu ibu-ibu nggih, saya tidak hendak gitu ya merendahkan ibu-ibu dan seterusnya, tapi memang kewajiban ibu-ibu, kewajiban istri untuk menjadi jubir yang baik bagi suaminya. Ya. Bagi suaminya. Makanya di sini dikatakan hafidhatun lil ghaibi. Dia bisa menjaga kehormatan suaminya tatkala suaminya tidak ada. Kira-kira begitu. Nah, di antara salah satu cara menjaga kehormatan suaminya adalah
dia menjadi jubir yang baik tentang suaminya manakala ada orang yang bertanya tentang suaminya. Hati-hati ini. Kadang-kadang kan ada percakapan tuh, ada dua orang ibu-ibu gitu yang masing-masing membicarakan suaminya. Na'udzubillah itu ya. Jangan sampai nek bojoku ngene, bojoku gak ngono, bla 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 dan seterusnya. Akhirnya aib suaminya, kelemahan suaminya terekspos kepada orang lain. Berarti dia bukan jubir yang baik bagi suaminya. Yang pertama. Yang kedua, istri itu adalah etalase bagi suaminya. Ya, istri itu adalah etalase bagi suaminya. Orang ketika melihat seseorang menjadi suami, ya kan, lihatlah istrinya. Kira-kira begitu kan? Lihatlah istrinya. Jadi suatu ketika ada seorang non sewu ya, non sewu sekali ini. Ini karena ini hadis sahih, pernah saya sampaikan di sini. Ini masalah ranjang gitu. Ada seorang istri dari seorang sahabat itu, mengeluhkan tentang suaminya yang bernama Abu Darda. Datanglah ini Salman Al Farisi itu. Dua orang ini berteman. Ya, dua orang ini berteman. Jadi dua orang ini berteman. Ya, kemudian Salman datang, lihat istrinya Abu Darda dengan pakaian yang seadanya, ya tentu tetap menutup aurat gitu ya, tapi kelihatan ya kumal ini dan seterusnya. Apa yang terjadi denganmu? Kata Salman Al Farisi itu. Dia bilang, itu temanmu itu tidak pernah mengangkat sarungnya. Halus kan ya? Tidak pernah mengangkat sarungnya. Artinya apa? Artinya ya dengan bahasa halus dan tetap ya tidak mencederai suaminya, ya, dan mengatakan dengan ungkapan halus seperti itu, temanmu itu tidak pernah mengangkat sarungnya di hadapanku. Salman faham. Ya, Salman faham. Akhirnya kemudian ya Salman ini menemui Abu Darda, diajak bicara. Ternyata hari-harinya selalu puasa, ya, maksudnya puasa Daud gitu ya. Malam itu selalu qiyamul lail, nggak pernah, jarang sekali menggauli istrinya dan seterusnya, sampai akhirnya kemudian Salman ini nginep di rumahnya dan diperintahkanlah Abu Darda itu untuk tidur bersama istrinya, tapi dengan kata-kata begini, inna libadanika alaika haqqo, sesungguhnya di dalam tubuhmu itu ada hak yang harus kamu selesaikan. Maksudnya disuruh menjaga kesehatan kan. Kemudian wa inna li ahlika alaika haqqo, dan sesungguhnya istrimu itu punya hak yang harus kamu tunaikan. Fa'ti kulladzi haqqin haqqo, maka berikanlah hak sesuai dengan apa yang dia ingin dapatkan. Itu sekalian. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimanakah prototipe seorang suami itu akan bisa dilihat dengan penampilan istrinya, kira-kira begitu. Bukan masalah menor atau rajin skincare, enggak, bukan itu. Bukan itu. Ya, tapi yang tadi ditemui itu loh. Ya, ketika yang pertama tadi ditanya, ya, gimana kehidupanmu? Buruk, gitu kan. Ini kan sudah menjatuhkan kehormatan suaminya kan. Hidup kami susah, berat, ya kan? Ini kan sudah menjatuhkan kehormatan suaminya. Dia tidak menjadi etalase yang baik bagi suaminya. Ya, mungkin ibu mengatakan, iki kok yang perempuan aja nih yang kena ini gitu. Nanti bu yang laki-laki yang kena setelah ini. Ya. Nanti yang laki-laki yang kena setelah ini. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ini perkiraan saya saja ya, mudah-mudahan saya tidak salah itu.
dalam hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban seorang istri itu adalah menjaga nama baik suaminya. Menjaga nama baik suaminya. Itu. Dan kadang-kadang untuk ini seorang istri harus berkorban memang. Kadang-kadang untuk ini harus suami, ya seorang istri harus berkorban memang. Ya. Sampai ketika suaminya melakukan kesalahan misalnya, kemudian ditanya oleh mertuanya, dia mengatakan enggak. Ya apa bojomu baik-baik saja dan seterusnya. Ini penting, kenapa? Karena begitu ungkapan-ungkapan yang sebenarnya tentang perselingkuhan dan seterusnya muncul ke permukaan sedemikian rupa dan nggak diselesaikan di dalam, itu adalah awal dari kehancuran rumah tangga. Jadi istilahnya kalau kepingin tengkar, kalau kepingin apa di dalam kamar berdua, selesaikan di situ. Dan setelah itu keluarlah seolah-olah sudah tidak terjadi apa-apa. Jangan sampai kemudian pertengkaran belum selesai, dia keluar ngajar, akhirnya muridnya yang dimarahi karena dia belum selesai memarahi istrinya atau belum selesai memarahi suaminya. Ya. Akhirnya terjadilah yang viral itu. Kadang-kadang saya juga nggak tahu apa sebabnya, kan nggak masuk akal kemudian ketika ada seorang guru menempeleng muridnya dan seterusnya, berarti ada masalah itu. Ya, berarti ada masalah. Karena itu Bapak sekalian, ya ini mungkin bagi bapak-bapak yang punya lembaga pendidikan ya, atau yang menjadi kepala sekolah dan seterusnya, mungkin secara periodik, wallahu a'lam bishawab, menurut saya ini ya, secara periodik adakanlah family gathering untuk guru-guru itu. Kenapa? Karena pekerjaan mereka ini tidak ringan, berat, membentuk karakter orang di sekolahan, di ma'had atau di pesantren, membentuk karakter orang. Begitu tugas dia membentuk karakter orang, sementara karakter keluarganya belum terbentuk, bagaimana mungkin dia bisa membentuk karakter orang? Kan ini kan membentuk karakternya murid-murid ini kan, supaya menjadi murid yang baik, ya, supaya ketika subuh bisa dibangunkan dan seterusnya. Jadi misalnya ketika ada seorang guru, ya kan, di sebuah pesantren, bagaimana mungkin dia akan bisa menjadikan anak-anak itu bangun subuh kalau dia sendiri tidak bangun, misalnya gitu. Ya, misalnya seperti itu. Dan memang ini sebetulnya, ya, ini sebetulnya. Nah, itu kira-kira tiga itu. Menjadi juru bicara yang baik tentang suaminya, menjadi etalase yang baik tentang suaminya, dan yang ketiga menjaga nama baik suaminya. Ini yang bisa saya ambil dari gantikan palang pintunya itu. Nah, sekalian, cuma memang di dalam Al-Quran sebelum itu semuanya bisa ditunaikan oleh istrinya, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dulu di dalam ayat ini untuk menjelaskan sebetulnya suami itu seperti apa sebetulnya. Gak sulit-sulit di ayat ini, cuma dua tugas suami itu: menjadi pemimpin dan menjadi pemberi nafkah. Udah ya, intinya kalau kemudian istri-istri kita ini ya, itu kita inginkan menjadi juru bicara yang baik tentang kita, ya kan, kemudian yang kedua menjadi etalase yang baik tentang kita, kemudian menjaga nama baik kita, maka laksanakan dua ini. Ini konsep dari Allah SWT. Pertama-tama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Menjadi pemimpin. Karena dia menjadi pemimpin, maka dia harus pintar untuk memproduk kebijakan. Ya, kebijakan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk istrinya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk anak-anaknya. Ya kan? Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk keluarganya. Karena dia pemimpin. Berarti ada kebijakan-kebijakan yang dia ciptakan yang menjadikan rumah tangga itu layak disebut sebagai rumah tangga yang baik karena pemimpinnya baik. Dan itu sebabnya tanggung jawab rumah tangga itu ada di suami. Gitu. Ada di suami. Itu pertama. Nah, itulah yang selalu harus kita koreksi kepada diri kita masing-masing. Ya kan?
sudah benarkah kita ini disebut sebagai suami yang baik dalam bab qawwam ini? Qawwam ini maknanya tidak harus kaya, enggak. Ya. Qawwam ini adalah sebuah proses kepemimpinan yang berhasil melahirkan kebijakan-kebijakan baik sebagaimana yang dibutuhkan di keluarganya. Ketika ada persoalan-persoalan, ya kan, dia bisa mengatasinya dengan caranya, gitu. Memang ini tidak gampang. Ya, memang ini tidak gampang. Dan kalau kita lihat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah beliau tidak pernah mengalami situasi sulit dalam rumah tangganya? Pernah. Digeruduk istrinya pernah Rasulullah itu. Ini bahasa saya, mohon maaf ya. Ketika habis perang Hunain, masih ingat ya? Ketika habis perang Hunain, itu kan dapat harta rampasan perang banyak ini. Istri-istri beliau datang minta tambahan belanja, ya kan? Aisyah radhiyallahu anha itu pernah marah kepada Rasulullah SAW di depan para sahabatnya. Masih ingat kisah itu? Jadi ketika tidak tahu apa waktu itu yang sedang ada dalam Aisyah ya, karena beliau juga secara umur kan jauh dengan Rasulullah SAW kan, secara umur kan jauh. Jadi waktu itu sedang dalam beliau bercengkerama dengan para sahabatnya. Aisyah ini biasa mau radhiyallahu anha gitu ya, dia membawa talam yang berisi minuman dan kayak seolah-olah cangkir itu dijatuhkan sehingga cangkir itu tumpah, pecah gitu kan, di depan para sahabat, di depan para sahabat itu waktu itu. Umpama kita gitu, gimana kira-kira kita apakan istri kita waktu itu kira-kira? Wah, nuka bla dan seterusnya kan, balik gitu kan. Enggak. Sebelum sahabat itu bertanya, Rasul, kenapa istrimu seperti itu? Rasulullah terlebih dahulu menyampaikan, qad gharat ummuka, kata Rasulullah. Dicari itu hadisnya, tolong Ustaz Haris. Qad gharat ummuka. Iki kan istri Rasulullah itu kan ummahatul mukminin, ya kan? Ibu-ibunya orang mukmin. Kata Rasulullah, qad gharat ummuka. Ibumu kaya rodok muring-muring. Titik. Dan setelah itu gak ada pertanyaan apapun dari sahabat. Dan Rasulullah setelah itu juga tidak memarahi Aisyah. Ada kondisi-kondisi tertentu. Dan pada masa Rasulullah sendiri itu juga muncul suami-suami bermasalah. Ada namanya Hindun binti Utbah. Ini mertuanya Rasulullah SAW. Karena anaknya beliau yang bernama Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah dinikahi Rasulullah. Abu Sufyan ini suami yang pelit. Ya, suami yang pelit. Datang kepada Rasulullah ini Hindun ini. Rasul, bolehkah saya mencuri harta suami saya? Yang soalnya kira-kira begitu. Kata Rasulullah, boleh. Ambil secukupnya untukmu dan anak-anakmu. Ada kondisi itu, ya kan? Rasulullah tidak memerintahkan berontan protesan bojomu, enggak. Juku kapopo, cukup untukmu dan cukup untuk anak. Ini mertuanya Rasulullah ini. Dan Hindun binti Utbah ini masuk Islamnya terakhir, ya, akhir ketika Fathu Makkah, sebagaimana Abu Sufyan. Hindun binti Utbah inilah yang marah besar karena kakaknya, keponakannya kalah perang tanding pada perang Badar. Jadi perang Badar itu kan, yang perang tanding itu kan 3 orang dari pihak kafir. 2 orang diantaranya kan Utbah bin Rabi'ah kakaknya, dan Walid bin Utbah keponakannya. Marah besar dia. Hindun inilah yang menskenario pembunuhan Hamzah, karena yang membunuh Utbah bin Rabi'ah ini Hamzah. Makanya ketika perang Uhud, Hamzah ini diincar oleh Hindun ini, dan dialah yang mengunyah-ngunyah jantungnya Hamzah. Tapi ketika Fathul Makkah, dia masuk Islam. Ya, dia masuk Islam
dan kemudian terjadilah percakapan itu. Jadi sekalian, pertama-tama adalah qawwam. Ya kita harus belajar semuanya. Tidak ada yang bisa memposisikan diri bahwa sekarang ini saya adalah suaminya baik. Tidak ada. Tapi kira-kira dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita harus bisa mencari apa yang mestinya kita harus selesaikan. Yang pertama. Yang kedua, memberi nafkah. Ya, memberi nafkah, baik lahir maupun batin. Seorang istri itu boleh mengajukan fasakh kepada pengadilan, ya. Kalau dulu kepada amir, ya, mengajukan fasakh ketika suaminya tidak bisa memberi nafkah. Karena nafkah itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah transaksi spiritual, transaksi moral, transaksi sosial antara seorang suami dengan istrinya. Istrinya patuh, istrinya taat, istrinya menjaga, ya, dan seterusnya, maka kewajiban suaminya adalah memberi nafkah. Meskipun ini di dalam ayat ini faddala bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, memang tidak sama. Memang tidak sama. Jadi kalau ada seorang mau menikah, kemudian istrinya atau suaminya itu wali dari istrinya itu, calon istri bertanya, kon nyambet gawe opo nak? Jawab gitu. Apa? Karena apa? Karena memang itu kewajiban agama memberi nafkah itu. Dan saya kira wali juga perlu tahu itu. Mungkin kira-kira anakku bisa dikei mangan apa enggak, kan gitu kan? Itu Islam. Itu sebabnya Imam Syafi'i, ya, itu termasuk yang mengatakan bahwa materi mas kawin atau mahar itu diutamakan yang bernilai. Ya kan, diutamakan yang bernilai. Ya. Bernilai itu maksudnya ya secara nilai apa? Uang dalam jumlah tertentu atau kalung atau apa dan seterusnya. Memang Indonesia ini luar biasa gitu. Pakai seperangkat alat sekolah saja bisa digunakan untuk nikah gitu. Seperangkat alat sholat bisa digunakan untuk menikah. Selesai, paling enak memang. Di Arab, waduh, banyak para perawan tua itu yang tidak menikah gara-gara tuntutan mahar mereka kepada calon-calon suami mereka itu gede-gede. Ya kan? Dan bahkan Umar bin Khattab dulu sempat memprotes itu kan. Tapi akhirnya Umar disalahkan oleh seorang perempuan gitu. Umar tidak boleh begitu. Kalau punya sih berapapun orang itu boleh mengeluarkan maharnya gitu. Jadi artinya dari situ sekalian. Tapi pada saat yang bersamaan istri ini ya tetap harus bisa untuk mengenali suaminya dengan baik, untuk tidak menuntut sesuatu di luar kemampuan suaminya. Makanya fassolihatu itu pertama-tama adalah qonitat dulu, taat kepada Allah dulu, ya kan? Itu dulu, ya. Baru kemudian hafidhatun lil ghaibi. Jadi kalau yang laki-laki itu qawwam dan memberi nafkah, maka yang perempuan itu adalah qonitatun hafidhah. Nah kira-kira itulah di dalam penjelasan yang ada di dalam hadis tadi, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.